Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Pada yang berdoa, mimpin doa dipersilakan pada Devri. Pada Devri dipersilakan. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nabi Muhammadin Nabiyau Rasul Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, baiklah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Arisa. Kepada Arisa dipersilahkan. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan berdiri. Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Arisa. Baiklah anak-anak ibu, kita mengambil absen. Valen, Azlin,
Arisa, Rahmi, Rifta, Sakit, Bu. sakit. Iya, Bu. Mudah-mudahan teman kita yang sakit, Rifta, cepat sembuhnya ya nak. Kita doakan bisa berkumpul bersama kita kembali. Nah, anak-anak ibu tanya, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Tunjuk tangan. Siapa yang sholat subuh? Ya Azlin, alhamdulillah banyak yang sholat subuh ya. Arisa yang sholat. Alhamdulillah semuanya melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan untuk selanjutnya melaksanakan sholat yang 5 kali sehari semalam. Ya, untuk itu lebih ditingkatkan lagi sholatnya ya nak. Kapan perlu kita berzikir sebelum kita berdoa. Nah, anak-anak ibu, sebelum mata pelajaran materi hari ini kita mulai, alangkah baiknya ibu mengingat kembali materi yang kemarin. Siapa tahu? Kalian, apa materi yang kemarin? Tentang sujud. Siapa tahu apa itu sujud? Kalian? Sujud adalah penggambaran penghambaan dan pasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintar anak-anak ibu. Kepada kalian ini adalah penggambaran, penghambaan ya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita rasanya kita bersujud, rasanya kita bersyukur. Nah, sujud ini ada berapa ya? Macam-macam sujud. Nah, pada Devri, tahu enggak? Berapa macam sujud? 3. Sebutkan, apa itu? Sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Itu yang kemarin. Nah, sebelumnya kita memasuki pelajaran, langkah baiknya kita it's breaking dulu. Menambah semangat gairah kita untuk belajar. Ya? Mari kita tepuk 1, ikuti ibu ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alhamdulillah bisa kita semangat karena kita bertepuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak-anak ibu senang sekali. Senang sekali nak bertepuk ya, senang. Anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitunya alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu alam semesta nak? Tentunya belum tahu nih anak ibu ya. Alam semesta ini dikatakan juga nak alam
jagat raya yang ada di sekitar kita ini. Ini dikatakan alam. Banyak teori-teori yang mengatakan alam semesta. Apa isinya? Siapa tahu isi alam semesta yang sekitar kita? Contohnya, siapa tahu? Arisa, isi alam semesta? Ada tumbuhan. Ya. Tolong Ananda Azlin bacakan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu membaca surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. 2. Peserta didik mampu menghafal surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid. 3. Peserta didik mampu menerangkan dengan surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita baca ya, dengarkan ini ya. ثم استوى على العرش يغشي النار يخلقه والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر الله رب العالمين. Nah, itu ayat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 30. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي. Kita kan tadi tujuan kita tadi cara membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 30 beserta Quran surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian ini dibacakan pula lagi apa itu di sana gunnah. Kita mencari hukum bacaan gunnah. Lihat anak-anak ibu, perhatikan semua. Gunnah atau dengung. Secara bahasa, gunnah artinya mendengung. Dibaca dengung saat bertemu dengan huruf gunnah. Terdapat dua huruf gunnah, yaitu mim tasydid dan nun tasydid yang dibaca dengung. Contohnya inna, alif bertemu dengan nun tasydid, dan wa minna, mim bertemu dengan mim tasydid. Contoh lainnya jannatun, wa anna. Mudah kan? Kita harus tahu hukum bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Dengung. Bila bertemu dengan huruf non yang bertasdik dan mim yang bertasdik, dibaca dengung. Nah, untuk anak-anak ibu, Bu bagi berkelompok menjadi 4 kelompok. Ya, silakan. Ya, beda. Udah.
Silakan dicari jawabannya. Ya, bagus. Nih, bantu temannya ya. Bantu kerjasama ya. Harus kerjasama, namanya kita diskusi. Saling kerjasama. Jangan sendiri-sendiri. Saling kerjasama. Belum? Sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah. Sudah. Untuk perwakilan dari masing-masing kelompok dipersilakan ke depan. Kepada masing-masing kelompok dipersilakan membacakan hasil diskusinya. Bacakan dari kelompok 1. Dari kelompok 1 dibacakan. Dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan biologi. 1. Alam semesta awalnya merupakan satu kesatuan yang padu antara langit dan bumi. 2. Allah memisahin antara langit dan bumi sehingga langit menjadi asap atau gas. 3. Selanjutnya dari kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan alam semesta? Tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah untuk menunjukkan keberadaan dan kemahakuasaan Allah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan memberikan tempat hidup bagi semua makhluknya. Sampai disitulah hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih kepada masing-masing kelompok. Kita kasih A+. Pada semuanya dipersilakan duduk. Nah, baiklah. Tadi diterangkan masalah bacaan guna. Ibu jelaskan kembali apa itu guna. Ya, bila bertemu nun bertasdik dan mim bertasdik, maka dibaca dengung dan ditahan 2 harokat. Ya, kemudian cara membacanya itu, ya, anak-anak ibu tolong perhatikan ya, dihafal di rumah ya, supaya kita lancar membacanya. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk lebih baiknya kita mengadakan kesimpulan materi pada hari ini, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Apa itu, Nak? Dari penjelasan tadi, apakah anak-anak ibu senang dengan materi yang telah ibu sampaikan? Adakah senang? Senang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, tentunya alam semesta ini meliputi banyak sekali teori-teorinya. Menurut teori yang berdasarkan Islam, itu adalah
yang terjadi yang namanya, ada ndak mendengarkan teori Big Bang? Big Bang itu adalah dentuman yang sangat dahsyat sekali. Pertamanya, bumi ini diciptakan Allah menjadi kesatuan yang padu. Kemudian dibelah menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua, yaitu bumi dan langit. Kemudian ada lagi berpendapat dalam surat Al-A'raf ayat 54 ini ciptaannya menciptakan ini ada 6 masa. 6 masa ini 6 hari. Tetapi ini bukan 6 hari pada hari biasa kita. Itu Allah yang menentukan, kita tidak tahu. Harinya 1 hari atau 24 kan? Tidak tahu. Yang tahu Allah. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak lagi, isinya lagi menjadi apa lagi? Banyaknya planet-planet ya. Apa itu planetnya? Seperti apa contohnya? Contohnya bintang, apa lagi? Merkurius, apa lagi? Mars, apa lagi? Macam-macam. Jupiter, banyak sekali. Pohon, batu, ya enggak? Itu termasuk isi alam semesta. Nah, baiklah anak-anak ibu. Untuk materi selanjutnya, alangkah baiknya kita besok kita masuk kepada mawas diri, introspeksi dalam menjalani kehidupan. Baiklah anak-anak ibu, dari materi yang ibu paparkan dari awal sampai akhir, ada yang bertanya nak? Ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.